ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. إلى حضرة النبي المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذريته وإلى روح سلطان الأولياء سيدنا الشيخ عبد القادر الجيلاني رضي الله عنه وإلى روح شيخنا الإمام العارف بالله الشيخ محمد صلى الله عليه وسلم وإلى روح المصطلح عبد الله وإلى روح kanjeng Sunan Ampel وصلى روح بخير المولى صلى الله عليه وسلم وصلى روح أولاد السماء حوله وصلى روح والدنا ووالدكم وشيخنا وشيخكم وأمواتنا أمواتكم ولأرواح جميع المؤمنين والمؤمنات المسلمين والمسلمات صلى الله عليه وسلم في هذا الكتاب مترجي هذا الكتاب مقتدي هذا الكتاب نفعنا الله بعلومهم في الدارين آمين شيء لله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Alhamdulillahi rabbil alamin. Bapak Ibu jamaah salat subuh Masjid Al-Hijrah yang dimuliakan Allah. Pertama, mari kita bersyukur di kesempatan pagi hari ini Allah takdir kita saat ini dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam mari kita haturkan kepada junjungan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di mana hari ini Sabtu tanggal 1 Rabiul Tsani, berarti bulan Maulid sudah habis, tapi mulutan masih jalan. Di mana-mana masih ada orang memperingati Maulid. Bentuk daripada ekspresi kegembiraan, mensyukuri nikmat Allah yang sangat besar atas dilahirkannya baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, bersyukur kepada Allah atas ditakdirkannya kula lan panjenengan sedaya niki jadi umat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Napa keistimewaane umat Nabi Muhammad niku? Di antaranya lahir ke bumi paling akhir, besok insyaallah masuk surga urutan pertama. Mudah-mudahan masuk semua. Amin. Ini bukan masuk kayak ini Pak. Mudah-mudahan masuk semua. Apa sih mau sholawat kabeh itu masuk surga? Ntar dulu. Malam Jumat sholawatan, malam Minggu main judi. Ntar dulu. Karena Nabi mengatakan begini, kullu ummati yadkhulunal jannah illa man aba. Kabeh umatku itu masuk surga. Kabeh. Cuma yang tidak masuk surga itu mereka yang tidak mau. Pokoknya gelem manut nurut ikut baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam pasti masuk surga. Ane gak gelem nggih boten saged masuk surga. Sopo sih gak gelem nih? Sembahyang, gak sembahyang. Dilarang judi malah berjudi.
Qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fabidzalika falyafrahu huwa khairun mimma yajma'un. Qul katakan Muhammad bi fadlillahi wa bi rahmatihi, dengan keutamaan yang Allah berikan dan rahmat yang Allah berikan. Falyafrahu, hendaklah kalian bergembira. Di mana-mana orang bergembira sebagai ungkapan rasa syukur atas lahirnya baginda Nabi besar Muhammad SAW. Sudah lewat 1 bulan kemarin, undangan kesana kemari, diundang Rono, diundang Rene. Berangkat nggak bawa berkat, mulai bawa berkat. Mbah ning gone palem iki makanya nggak undangan di sana. Undangan mulutan ning kampung kula niku agak susah ngature, karena tradisi orang-orang Madura itu kalau maulid itu hampir wajib, Pak. Bukan hanya biasa. Makanya jangan sampai ada orang ngomong, wah Madura ini bid'ah kabeh, wah payu sama. Saking fanatiknya kalau mulutan, masuk ke sembahyang sih penting mulutan. Saking fanatiknya dan cintanya kepada baginda Nabi besar Muhammad SAW. Peningkatan baca sholawat sudah kita laksanakan, bersedekah di dalamnya juga sudah kita laksanakan. Namun yang terpenting di antara semuanya adalah laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Meneladani Nabi itu yang paling utama. Maca sholawat bagus, wajib karena perintah dari Allah. Bersedekah wajib, perintah dari Allah. Namun jangan sampai maulid ini berlalu begitu saja tanpa ada bekas dalam diri kita. Ojo. Minimal mulai hari ini tanggal 1 Rabiul Tsaninya ini mulai tambah api. Ya, tambah api. Caranya gimana Pak Ustaz meniru Nabi? Ya kudu kenal karo Nabi. Pun kenal apa derek? Nabi disanjung-sanjung tapi gak kenal yang lucu. Iki lho menang ngene. Iki lho Ustaz Khalil Anami duwe kitab akeh ya majmu'in nang kene tumpuan. Ini Pak kalau sampean kenali, sampean paham, hebat ini. Hebat ini. Di sini banyak diterangkan tentang bagaimana baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saya ingin menyampaikan sedikit aja, nggak terlalu banyak ya, karena nanti ada materi dan ngajinya ini kan agak awal ya, jam 4 terus ngaji subuh, kok jam 5 selesai. Aku tidak berpatokan kepada itu naik turunnya waktu. Pokoknya ngaji saja hari. Macam jam 4 ngaji mulai pokoknya kudu jam 6 selesai. Saiki subuh ini jam pinten? Jam 4 kurang. Jam 4 kurang. Setengah 3 itu wis kiroah nang masjid-masjid. Ya enggak apa-apa, itu bagus itu. Karena perputaran waktu ya. Di sini diterangkan bagaimana biografi gambaran baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini enggak banyak. Wa kana sallallahu alaihi wasallam ahsanan nasi khalqan wa khuluqa. Nabi Muhammad itu adalah ciptaan Allah yang terbaik. Bener menungso kayak kita, tapi bukan seperti kita. Nek lungguh nang ruangan ngene iki wangi kabeh.
Sampai kapan Pak Ustaz? Sampai seminggu. Gitu. Jadi wangi ini sampai seminggu cengkep nggih. Berarti lebih harum dari parfum. Oh, lebih. Kalau kita kadang-kadang nengeri, apa nengeri bahasa Indonesia? Ini lah motor ya wis nengeri lah, nengeri konco ibu tadi masuk di masjid atau tidak, biasanya ada bekas parfumnya. Nah, masing-masing kita punya parfum kesukaan masing-masing. Oh, ini apa? Ini mari teko kene itu gitu. Nabi juga begitu, tapi lebih dari itu. Mulai dari bentuk fisik, ujung rambut sampai ujung kaki, gak ada yang menandingi baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Gantengnya itu adaptasi Pak Nabi Muhammad itu. Nek kumpul di wong ganteng, Nabi Muhammad itu ya gantengan di atas. Nek kumpul di wong elek, ya gak elek gitu, tetap lebih ganteng lagi. Jadi cekak jomplang dulu. Ini hebatnya gitu. Kalau kita kan ganteng, kumpul di wong elek, ya otomatis orang mengatakan waduh gantengnya bainas sama iwal ardi, koyo antara langit dan bumi gak sebanding blas. Nah, Rasulullah tidak seperti itu. Walaupun ganteng beliau, supaya tidak terngenyek ini apa ini, supaya tidak terhinakan. Ya wis, tidak terlalu nemen elek ngono. Rasulullah tidak begitu Pak, mampu beradaptasi dengan ono ta wong ganteng adaptasi. Iku Rasulullah, tangannya, lisannya komplit, wa khuluqa dan akhlaknya apalagi, kesukaannya wa ahdahum ilal haqqi turuqa. Yang wajib kita tiru dari Nabi Muhammad itu adalah selalu mengajak kepada kebaikan. Jadi kita sebagai umat yang mengaku sebagai umat Nabi besar Muhammad, ojo mungkiai tok. Jangan cuman ustadz tok sing seneng ngajak kepada kebaikan ojo. Walaupun bukan ustadz, kumpul-kumpul mari sembahyang. Ustadz, Mas, ya opo ya nang masjid iki ngadakno ngaji bapak-bapak sing durung iso ngaji alif ta selalu memiliki ide kebaikan-kebaikan yang ditampilkan. Itu adalah karakter baginda Nabi. Kalau kita pinternya jangan sampai kita miliki sendiri, ajak orang lain ikut pintar. Itu Nabi Muhammad SAW. Maka sering ada peringatan Maulid, ada istighosah, ada peringatan Isra Mi'raj sebentar lagi, ada peringatan nuzul Quran, malam penyambutan Ramadan dan seterusnya. Itu adalah wa ahdahum ilal haqqi turuqa. Beruntung ada acara-acara seperti itu Pak. Di luar negeri itu peringatan seperti di Indonesia dibesar-besarkan, kemudian ada pengajian di dalamnya, jarang Pak. Makanya orang yang mau ngaji sekelas Syekh Habib Umar dari Yaman itu yang sering masuk ke Indonesia, itu mereka harus datang ke masjidnya beliau, datang baru ngaji. Nah di sini kan beda, kiai ini sih diceluk, sajane rata orang ajar asli loh ya, atau gak sopan, kiai ini diceluk, celuk seperti di Malang Habib ya, di Citra, Geria Citra tadi malam. Itu dalam rangka Maulid Nabi dipanggil ke sana. Ya gak apa-apa.
bagus itu di mana-mana pemerataan. Kalau di Yaman orang kalau mau ngaji ya di pusatnya. Di mana Majelis Taklimnya Habib Umar ya di masjidnya itu. Orang berbondong-bondong datang ke sana. Nggak ada orang merayakan maulid di rumahnya masing-masing kemudian diundang boten. Itu hebatnya di Indonesia seperti itu. Makanya bersyukur secara tidak langsung kita ini alhamdulillah ya dipintarkan dengan acara-acara seperti itu. Nah, si ngaji rutin kados ngeten iki lah. Lah ya wong iki kiai to. Beda kalau mengadakan pengajian besar besok. Isra Mi'raj masuk akeh bek masjidnya. Halamannya penuh. Halamannya penuh. Tapi itu kan tidak semua orang terjaring akhirnya bisa masuk ke dalam majelis taklim. Padahal hasilnya lebih besar, lebih kuat di majelis taklim seperti ini. Kana khuluquhul Qur'an wa shimatuhul ghufran. Akhlaknya Nabi adalah Al-Qur'an dan wataknya Nabi adalah pengampun. Yansahu lil insan, selalu memberikan nasihat kepada manusia. Ocok bosan-bosan jadi wong wa tawasau bil haqqi wa tawasau bis sabri. Selalu memberikan nasihat, dan ketika dinasihati jangan sampai marah. Wa yafu anil dhanbi idza kana fi haqqihi wa sababi. Beliau selalu mengampuni terhadap kesalahan-kesalahan siapapun. Diludahi, disawat, dikalungi batang, bangkai. Toh Nabi Muhammad tidak marah, tidak dendam, justru mendoakan dan mengampuni, memaafkan mereka. Itu harus kita contoh. Ojo sholawat, 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 marimu kekeran di tonggoi, pokoknya sampai mati kan. Kau oleh mancing nang rumahku sampai mati, karena asik. Betul, padahal tonggo itu saudara paling dekat. Anak tonggo omah, saudara paling dekat. Sedih susahnya yang tahu pertama kali adalah tetangga kita. Entah kobongan, entah sedih karena sakit dan sebagainya, tetangga. Ada tetangga itu di majelis taklim, kayak ngeten iki, kita nggawe sapa tanggane jenengan kabeh. Tonggoan iki dijaga persaudaraan. Ngajine bareng majelis taklim padha, tapi gak nyopo. Dadi apa terus? Kadang-kadang kali salat ae delok sik, delok musuhi nang dia. Aku nak pojok kono ae. Lah, kok dhisik mlebu mrene. Jadi wong liya gak oleh mlebu, dhek dhewe sing mlebu. Enggak boleh maksudnya. Wis mari ya mari. Iki manusia. Itu jenenge mencontoh Nabi. Berarti hak berhasil maulidnya ngono. Mulutan bertahun tapi yo musuhan. Gak nyopoan, nah iki mulutan opo ya? Meneladani Nabi. Wa idza yudhiya haqqullah lam yakum li ahadun li ghadabi. Ketika ada hak-hak Allah dilanggar, Nabi Muhammad itu marah. Masjid tadi diganggu, wah coba ya Nabi Muhammad itu enggak sangat tegas urusan agama. Urusan agama, urusan hak-hak Allah ya. Masjid ini milik Allah. Diampuni iya, dimaafkan iya. Ono bendahara di masjid, mari ngono korupsi duwe masjid. Ditekno duwe ketahuan. Ya
ketua takmir kudu menegakkan keadilan setegas mungkin. Ya urusannya sampeyan ngentekno duwe masjid itu urusannya sampeyan, tapi balekno. Ojo mana wis gak apa-apa, nanggung dhewe nang akhirat meneh yo. Ya, gak dibalekno gak apa-apa. Ojo ngono, Pak. Kabeh wong antri kok. Menake napa wae dadi bendahara korupsi meneh akhirat tok jarene. Orang sekarang akhirat lu gak wedi, Pak. Ojo maneh dunia akhirat wis gak wedi. Kadang-kadang wis nang salat-salat tok kon. Pek dhewe surgamu neraka tak pek dhewe. Ngono saiki wong kendel. Durung mati wis siap masuk neraka. Naudzubillah min dzalik. Wong kena peletihan rokok ae kain-kain gaya. Rokok terus ngono lho. Nantang rokok tak pek dhewe nang salat kok jangan cocok to. Ngono saiki. Terus dadi apa? Ya Allah, alhamdulillah min dzalik. Kalau ingin tahu neraka, ya asapnya neraka itu coba dhisik. Apa asap? Ya geni, Mas. Api dunia itu adalah bekas asapnya api neraka. Asape koyo ngono. Dan yo api ini sing orinya ya apa? Wong asape koyo ngono. Kadung kobongan ngentekno sembarang kalir. Alhamdulillah min dzalik. Marra'ahu badihatan. Siapapun yang melihat wajah Nabi itu kelihatan kalau beliau itu berwibawa. Berwibawa itu bisa jadi memang pembawaan lahir pangkat dari Allah, atau yang kedua memang dibentuk dari sikap dan tingkah-tingkah laku. Wong yang yang ngomong, kadung ngomong mampu memberikan pencerahan, itu wibawa orang seperti itu. Jarang tertawa, bukan berarti kalau untul, bukan. Nanti ngomongnya gak seneng guyon. Itu sama orang, apa ya, disegani Pak, wibawa. Nah kalau kita ini mau wibawa, kadang-kadang di kampung tuh ada muadzin, imam, kepengen disegani orang, tapi tak mampu membangun kewibawaannya sendiri. Apa maringi mami malam minggu melok main domino. Makmumi, ayo mari ngono dicepit di makmumi. Ini lah lucu ini memang kok ngono. Ada yang seperti itu, ada yang seperti itu. Disegani, liane wabe makmumi katoan ini ngojok katoan, Pak. Walaupun nutupi aurat, dan pernah saya panggil itu. Salah satu ustad, celukane macam ustad gaul, Pak. Ustad gaul malas, ono ustad gaul, kepiye ka ono ustad gaul iki. Pak, si celono katoan pendek, celana sampai ke dengkul pas dia nutupi aurat. Cuman kan gak etis kamu itu seorang imam. Gak etis. Berarti imam ini kudu ya minimal celonoan, sarungan. Bahkan sing rodok kolot imam itu gak belum sak celonoan, Pak, sarungan tok. Udah mbek sunat gak waras-waras sih. Sarungan terus. Apa bahkan sing rodok kolot maneh. Kelompenan ngalor ngidul. Mlebu mur kotak. Ono sing imam sing rodok fanatik ngono iku. Jadi terinspirasi dari imam-imam sufi. Ya gak apa-apa. Pokoknya nek dinyek wong aja koyo wali ae. Nah, kan masalah sing nyek itu. Jadi untuk mencapai ketakwaan kepada Allah itu boleh melalui jalur mewah, ada jalur sederhana.
Kalau mbah saya waliullah Haji Abu Bakar itu nggak tahu kelambenan, karo kelambi, cuma ya sarungan tok nemoni tamu ya semuriku. Tapi jangan tanya orang sebelum ngomong apa yang akan diutarakan, beliau sudah tahu karena kedekatannya kepada Allah, kesempurnaan iman dan takwanya. Ada juga wali itu lewat jalur kemewahan. Murabbi ruhina Syekh Muhammad Usman Al-Ishaqi tumpaane Mercy Pak zaman samono. Zaman 70-75 sudah punya Mercy, dikasih hadiah sama muridnya dari Singapura. Tumpaane Mercy, sarungnya Samarinda dulu kan, belum ada BHS. Orang punya sarung Samarinda itu soge Pak. Warnanya biasa ya biru saja, biru kotak itu. Saya masih punya itu, punya mbah saya, tak simpen, jarang dikawin. Mewah Pak. Tapi Yai bilang, nah, kamu boleh memakai sesuatu yang mewah di dunia ini sebagai sarana beribadah kepada Allah, tapi dengan catatan ibadahmu ojo kalah mewah dengan apa yang kamu pakai. Gaya sarung Samarinda ibadai lali rokaat, nyonyori, gak mewah blas ibadai. Ya, tumpaane Mercy, empuk pakai AC, tapi nama majelis taklim gak kerasanan. Ini gak sebanding. Jadi boleh ojo nyalah ngomong kiai duwe pajero lho. Memangnya nggak boleh? Boleh Pak. Kiai ku gak oleh duwe pajero apa? Dokar. Ceramah kok nggo dokar kalau itu ngono ta. Nggak bisa seperti itu ya. Jadi itu fasilitas. Wa idza da'ul miskinu ajabah. Ini yang patut kita tiru dari Nabi Muhammad. Napa Ustaz? Nek diundang wong miskin lebih cepat datang. Ini praktek Pak, mulai besok praktek, mulai nanti praktek. Ono undangan kok enggak tuh? Enggak ada ya? Aku sih ono mari ini. Ada undangan ke Sidoarjo. Diundang wong miskin terutama jam 7 diundang, jam 6 sudah datang Pak. Itu Nabi Muhammad. Karena apa? Orang miskin itu selalu hatinya khawatir. Ya Allah, teko apa enggak ya? Aku gak duwe apa-apa sing diundang, teko apa enggak ya? Teko apa ora imun. Tapi teko disiki. Seneng ya Allah. Kiai ini teko wis ya Allah, alhamdulillah. Nah, diundang wong sugih, Nabi Muhammad datang tepat waktu. Jam 7 ya jam 7. Diundang wong miskin jam 7 diundang, jam 6 Nabi Muhammad hadir. Lebih menghargai si miskin daripada si kaya. Sama-sama dihargai, cuman lebih. Ngoten. Nah, sekarang kan kuali. Diundang wong sugih jam 7. Jam piro datang sampean? Jam 6 teko. Kulo ana wong teko disiki. Absen. Cari arah absen rai. Jadi cowok miskin. Ayo Mas, budal Mas. Saya bal-balan dulu mari. Lho, ngenteni bal-balan. Diundang wong miskin ngenteni bal-balan mari. Untuk barang wis dungu alhamdulillahirabbil alamin. Teko deh. Wae mangan teko. Nah, ini kan gak bener. Jadi contoh kita sekarang praktekkan dalam kehidupan, diundang orang miskin, kaya itu lebih utamakan orang miskin. Sama-sama datang ya, sama-sama datang. Kalau diundang, kalau nggak diundang haram datang. Masuk urutan barang nggak diundang teko, ojo, nggak boleh. Ya. Kecuali musibah
tahlil nang Jakarta Vanessa Angel tahlil dulu sampean tak apa itu boleh lah nggak apa-apa datang ke Jakarta tahlil karena musibah kepaten aja ngenteni undangan monggo bisa melatih tahlil monggo tak dongakno selamat sampean berangkat ke Jakarta tahlil yaqulul haqqa walau kana murra berbicara benar walaupun pahit ngono arek ngombe nang tonggoe waduh iki katanya dilarang ya opo kok nyinggung perasaan ya opo gak dilarang langganan arek-arek mendem nang kene walaupun pahit marra minkum munkaran falyughayyirhu biyadihi. Ini sikap seorang mukmin ketika melihat kemungkaran, melihatnya mampu dirubah, dihentikan dengan tangan, hentikan, rubah. Cuma begini mas, tolong deh, bener sampean tonggoku, aku njaluk tolong teman. Nek aku sampean gak ngargai aku lebih tidak menghargai sampean nanti. Semua orang-orang maling-maling nang kampungku sing ngombe-ngombe tak ngono aku mulai jam 2 kadang-kadang ngombe nang pasar aku lewat ya bener bukan kampungku tapi kan lewatanku aku yang ndelok ngombe apa rek apa sak cuma biasa kayak ngetang-ngetang oh iya rokok tak tambah anget kon tak kayak rokok Pak aku njaluk tolong ya ngombe aja nang kene. Oh nggih Ustaz. Tapi kayak rokok dhisik, Pak. Nek gak kayak rokok sampean wis katakan cocok ngono. Jadi kayak rokok, Pak. Nggih, Pak. Rokok itu senjata, Pak. Temenan. Malam Idul Adha telepon polsek dari masjid saya. Ustaz, ini saya di masjid sampean. Ada apa? Penting, Pak Ustaz. Terkait dengan Idul Adha besok. Nggih, saya masih di Sidoarjo, masih acara. Nanti Pak datang paling enggak jam 9, jam 10 saya. Dilapori sama takbir. Ustaz tadi Kapolsek minta besok supaya enggak ada Idul Adha. Kemarin itu kemarin. Kan simpang siur itu. Kenapa kan? Ya karena masih dalam keadaan pandemi dan sebagainya. Oh iya, gampang. Telepon balik Pak Polsek pulau pun teng griya teng masjid tak tunggu sana oh nggih Ustaz nggih mau ngomong nang takbir cukup rokok 5 bungkus nggih Ustaz wong e teko rokok seneng harap Pak Ustaz iya Pak jangan boten usah Cak boten usah yo wong sampeyan ngerokok boten usah besok men ya napa besok Ustaz, kalau bisa besok itu ya sholatnya pakai protokol kesehatan. Oh iya. Kena rokok, asal mula gak oleh Pak. Gak usah mengadakan Idul Adha. Baru ngerokok 5 pak, pakai protokol kesehatan Ustaz. Oh gampang. Urusan cuci sebelum masuk masjid orang cuci tangan kabeh Pak. Wudu. Jaga jarak gampang nanti kita atur di dalam. Pakai masker ya gampang juga, masker sudah tak siapkan di kantor. Beres. Jadi rokok itu senjata. Makanya ojo ngarang rokok. Aku sedih nih rokok diharam itu. Apa? Senjata ya. Iya, maling-maling ganas kayak rokok anteng deh Pak. Preman-preman kayak rokok menang terus suwun Pak yo terus suwun Pak arek-arek digul-digul ngono masyaallah rokok itu hebat makanya kalau di Madura orang kumpul mbok koncon dia yang dikeluarkan dari sakunya apa sih ya rokok diisik Pak tawaran tore napa tore iya tore
Mari ditoto diore-ore kan. Itu. Jadi katakan yang benar walaupun pahit. Menjadi saksi. Menjadi saksi, ojo disimpan kebenaran. Karena membela saudara atau apapun. Wah, ini bahaya itu disimpan jangan. Wala yu'minu kali muslimin risyaw wala durra. Tak ada niatan dalam hati sepanjang hidup Rasulullah ingin membuat orang lain bahaya. Biasa orang memiliki rencana busuk itu nek wis saingan, entah itu di kantor, entah itu nang iki tak ngenekno. Iki politik biasa itu. Iki tak ngenekno. Kok pas iki langsung ketemu iki langsung jros biar kapok nyonyon ngono. Enggak ada rencana gitu dalam Rasulullah, itu enggak ada. Natural, berjalan apa adanya. Termasuk dalam politik sekalipun. Wa kana sallallahu alaihi wasallam laisa bighammazi wala ayyab. Nabi Muhammad itu tidak pernah mencacat dan mencaci maki. Apa yang beliau makan, cacat ini urusan mencacat apa mencacat ya? Nyacat dari wong cowok. Ngombe banyu. Waduh. Kok ini rasanya? Enggak pernah Rasulullah itu. Makanan apalagi? Walaupun kita tidak bisa meniru seperti Rasulullah, minimal sebelum istri masak itu kasih tahu supaya nanti masakannya enggak dicacat di sampean. Ya apa caranya? Dek, aku seneng nek sampean masak itu jangan lodeh. Tapi lodehne iku lodeh apa iku? Ewen. Kan ada lodeh itu teko sing malu apa itu. Macam-macam. Ada seperti yang pernah saya sampaikan, setiap Ramadan, setiap peringatan Maulid di masjid saya pasti saya umumkan pada seluruh jamaah, besok ini kita akan memperingati Maulid Nabi. Tolong yang dibawa ke masjid jajan sing enak-enak. Soalnya apa nek gak enak dicacat. Nah, sebelum dicacat, sebelum nyacat Pak Dewi dikongkon gowo sing enak-enak ngono. Itu strategi sekarang. Rasulullah enggak pernah. Asin ya dipangan. Kalau rasanya ya tenang. Itu Rasul. Beda kalau kita. Jangan opo ya. Jangan dong Mas. Kok ngene rasanya? Ya pencariku enak Mas. Enak jarimu. Jariku gak enak ini. Itu kenapa tidak boleh nyacat? Karena itu tidak menghargai jeripayah istri. Sampeyan mangan jeruk nyacat kecut jeruk opo iki? Lho, sing nyiptakno kecut iki sapa sih? Allah ku ma khalaqta hadza batila, dan Allah tak pernah menciptakan apapun termasuk kecut sekalipun itu sia-sia. Oh iki dikecutno kanggo obat bagi orang yang kena asam urat. Oh iki legi kanggo wong sing kekurangan manis. Napa nih kekurangan manis itu Pak? Liver. Kan ngono. Kecut manis semuanya itu tak ada yang sia-sia. Makanya kita tidak boleh nyacat, itu tidak boleh karena Rasulullah mencontohkan di sini. Dan tidak boleh juga Rasulullah itu mencaci maki kepada sesama manusia. Contohnya, moco enak, moco dul, enggak Pak.
Biar nggak ngono ya, ngomong desa-desa itu antaya, padahal itu berhenti yang salah, wakaf yang salah. Sebetulnya berhentinya la ilaha illa anta. Tiada Tuhan selain Engkau ya Allah. Ya dzal jalali wal ikram, wahai Zat yang maha perkasa. Ngono maknane. Lah nek diputusna la ilaha illa anta, ya tiada Tuhan selain Engkau. Yo. Tapi masih ngono. Wah, niku puji-pujian. Kok iso ngono? Wis gak usah pegang nih. Wah, akhirnya meni gak balik mana nang masjid arek iki. Soalnya apa? Tidak ada penghargaan. Tidak boleh menghina. Yang salah itu perintah agama dibenarkan, diluruskan dengan cara apa? Dididik. Sama dengan maulid itu nih, mahalun qiyam, rebutan macam-macam itu. Itu nggak salah, sing salah panitiae. Ya, coba kalau saya ceramah sama di Balong Panggang kemarin, kok ada gantungan-gantungan ini apa ini? Hadiah Pak Yai. Kapan direbut? Nanti pada waktu mahalul qiyam. Loh, Rasulullah itu pada waktu itu hadir. Acara paling sakral sholawat Nabi itu ya di mahalul qiyam itu. Terus apa ya? Nanti setelah selesai shollu ala Nabi Muhammad, Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi, diselungguh kabeh dihitung. Ya, rebutan barang-barang dapur dimulai dari hitungan 1, 2, 3 ngono. Wis mari kabeh itu baru rebut. Kene subhanallah alhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Shallu ala Nabi Muhammad. Direbut koyo ngono. Nabi Muhammad gak direkam. Itu jangan sampai terjadi seperti itu. Gak boleh. Diedukasi ya. Sebagai dai mubalik, ustadz itu wajib menyampaikan. Jangan diam. Saya tidak pernah diam kalau lihat gak benar. Acara yang pertama pembukaan, yang kedua pembacaan ayat-ayat suci Al-Quran, ketiga sambutan, keempat ceramah agama. Loh, sholawat Nabi-nya kok nggak ada? Betul Ustaz kebengen. Loh, kebengen. Sholawat Nabi itu penting. Quran diturunkan karena Nabi. Sambutan itu diadakan karena Nabi. Ceramah itu bisa terjadi karena Nabi. Semuanya karena Nabi. Allah mengatakan laulaka ya Muhammad ma khalaqtul aflaq. Kalau bukan karena Muhammad aku gak dadekno bumi. Kalau bukan karena Muhammad aku tidak jadikan mubaligh dan dai. Kalau bukan karena Muhammad aku tidak turunkan Al-Qur'an. Semuanya gumantil nang Nabi Muhammad, Pak, termasuk nabi-nabi dan rasul itu. Qila huwa Adam qala ya Adam, udah kan meneng dibae. Ketika nur itu diperlihatkan, apakah nurnya Nabi Adam? Oh bukan, justru dengan nur ini Nabi Adam diturunkan apa? Diselamatkan, kan begitu. Semuanya, makanya dibimbing. Wa idza kallama an-nasa fa ka'anna majnuna min kalamihi ahla zamar. Nabi Muhammad itu nek ngomong yang keluar dari lisannya itu seperti buah yang sangat manis. Nyenengno nang omongan itu nyenengno. Beda dengan Muhammad semoni. Barang wis muncul nang rapat, muncul arek kisru mbok rapat iki. Kan ono wong ngono-ngono iki. Ada ndak ya? Ada nggak sana ini? Oh no, resek itu ono Pak. Nang kampung ya ono, tapi mati kabeh lho. Kadung mati aja ya. Makanya ana wong iku rapat usul tok. Ya. Pokoknya gak setuju. Dan menurut sampean piye, Pak? Yo karo. Lho, karep dhewe. Mati saiki. Lho, mati kabeh. Tak pikir-pikir barang iki mati ki rapat gak seru, Pak. Kalau sing resek sekali. Sampai 10 tahun ini rapat santai-santai ya. Rapat kadang-kadang jam 8 dimulai,
setengah 09.00 mari Pak. Soalnya apa? Karena sih resek cepet. Ternyata ya sing ngono iki ya penting ya. Bagian resek iki. Penting. Niki lho nek ngomong sampean usul nang rapat nang diae kata-kata yang bermakna. Yang nyenengno apik usulan Ustaz itu. Bener iki wis ngono. Ojo sampai sampean usul membekas dalam hati kau mulai jadi viral nang konco-konco. Isru mampu ngira apa iku si bremosan itu ngotot ae usulane gak jelas semua dadi omongan ngomong Nabi Muhammad seperti buah yang keluar dari buah yang manis ketika ngomong. Wa idza tabassama selalu mesem. Nabi Muhammad selalu mesem Pak. Ya. Seperti mendung di semane. Mau mendung kan seneng, mendung itu udan. Ya udan sampean gak seneng. Walah udan padahal udan itu ya nikmat dari Allah. Dan hujan itu rahmat Pak. Bagi sampean tidak perlu, tapi bagi cuaca, bagi suasananya sejuk itu dibutuhkan itu. Bagi pohon, tumbuh-tumbuhan dibutuhkan hujan itu. Senyum Nabi Muhammad itu. Kalau kita kan beda senyumnya ketika dia dikasih duit, ada hadiah. Alhamdulillah senyum. Kadang wis giliran kau oleh berkat monyong deh. Apa undangan kak beres 11 apa Pak? Ngosau kau oleh berkat. Ngomong kau usah undangan kok. Kau usah selamatan deh kak. Kak cukup berkat macam-macam. Wa idza takallama fa ka'annama ad-durru yasqutu min dzalikal kalam. Kemudian wa idza bersama. Kayak kita ini boleh ke pengajian masjid boleh melakukan bareng. Iku nyeneng no Pak melakukan itu. Nek sampean melaku sak koncoan kono pelan sampean pelan. Ana melakukan muncul mengijlik kok. Muncul Pak. Mas, pelan-pelan omonganmu. Muncul Pak. Sampean enggak perlu apa ya marah. Karena orang ngicil gitu nih isu-isu ya boleh jadi orang susulan mendadak itu. Susulan mendadak boleh jadi dia banter melakukan bener. Kemudian wa kana sallallahu alaihi wasallam yarfuqu bil yatimi wal armalah. Sangat lembut sayang kepada anak yatim karena beliau sendiri anak yatim. Sekarang banyak orang lembut sayang sama anak yatim tapi buat modus wakil mendirikan yayasan yatim piatu balik duit ini omah dibangun makro mobil mewah anak yatim ya tetap anak yatim gak keramu. Naudzubillah min dzalik. Ya sampai kate bantu anak yatim, bantulah anak yatim langsung kepada anaknya lebih baik. Karena duit itu ya bisa merubah sesuatu menjadi sesuatu. Haji Ismail Buah Jalan Tanjung Sari yang punya gudang buah itu setiap malam Jumat Legi pasti nyantuni anak yatim sebanyak 50 anak. Telepon sama saya dulu awal-awal. Saat ini ada dana apa sih untuk anak yatim tiap bulan bawa saat 10 juta sampai kasihkan anak itu. Gak usah sih anak yatim aja tak kontak sampean nang gudange kok maca Fatihah nang kono sampean nanti kasih duitnya dewe-dewe nang anak-anak. Kok ngoten saya? Iya, selalu lewat aku. Ya alhamdulillah tiap bulan cuma lagi habis asal ke sana kan itu 50 anak yatim. Ini dikek duit.
lah itu sepeda motor ya aku lah nyonyol. Cocok lewat aku. Jadi itu seperti itu kalau membantu anak yatim. Kemudian yang kedua, sangat sayang kepada janda. Itu Nabi Muhammad. Maka dari 9 istrinya itu yang perawan cuma 1, yakni Siti Aisyah. Yang 8 adalah janda. Tapi saiki wong sayang bercanda iki gak tambah disenengi wong. Dicurigai wong bojo ngamuk-ngamuk. Dia oleh berkat beras 10 kilo kayak rondo. Rondo sing dipikirno sampean iki. Ngono iki bojoku dhewe iki, Pak. Dan iki bojone sampean tambah nemen iki. Rondo wis. Dewi kan belajar meniru Nabi. Wong Dewi kate panen bengi oleh beras. Kate nandur oleh beras 5 kilo, sing 10 kilo. Wono berkati sampai 20 kilo. Nah, aku bawa sepeda lumayan bonceng sepeda. Sing gak bawa sepeda melaku nyonyor nyonggi beras 20. Bener mari mangan enak ngomong ini langsung gini deh. Tak guyon ini mulai. Ayo kene tak tukune ayo. 50.000. Itu begitu. Jadi sing sayang yatim dalam arti membantu. Ini umpamanya sayang yatim yo dirabi yo oleh Pak. Tapi ojo ngomong nang wedok sampean. Nek ngomong kesro, Pak. Komil tu nikah. Saya terima nikahnya. Ojo rame-rame. Rondo maneh saya terima nikahnya. Dulu bisa. Tapi yang satu yang aslinya kan satu, permaisurinya satu, selirnya yang banyak di luar. Tapi nggak ngurui ngono, Pak. Cok ditiru. Nah umpamanya sampai ada yang sip mantap, nggak apa-apa menikah lebih dari 1, 2, 3 itu asalkan adil, nikah adil. Tapi sing paling enak ya izin kepada istri pertama. Dek, aku rapi mah kepengin rapi mana? Oh ya Mas, meneh tak lamarno endi areke? Kula ngono bojone sampean. Ino tapuane mancing. Duduno. Supaya enggak marah gimana Mas? Ada caranya, Pak. Sebelum sampai matur kepada sang ratu, kasih duit dia. Jadi hadiah dia, alhamdulillah nang kantor oleh bonus. Piro Mas? 20 juta khusus sampai sendiri. Ada ngono matur, kula badhe matur atuh. Insyaallah lebih lunak, Pak. Ini jurus koncoku, Pak. Ono sing ngene, Pak. Makanya aku akeh nikah sama kanca-kanca nikah. Bahkan ada yang di Solo itu nelpon saya, pengen aku sih nikah. Besok ini bulan apa ini? Sebelum Ramadan apa sih? Syakban, Rebe. Besok Ustaz, insyaallah saya bulan Rebe pulang ke desa, nanti sama tak panggil. Ayo bisa apa? Tapi beres loh ya besok. Beres. Aku digolek ya pas kontak dibung dhisik ya. Jadi seperti itu Rasulullah. Kemudian wa kana sallallahu alaihi wasallam ajwad bil khairi min ar-rihil mursalah. Lomane Rasulullah itu melebihi angin, Pak. Angin yang bertiup itu. Gak diminta angin itu datang. Siapapun dikasih oleh angin, dikasih suasana sejuk. Sangat loman angin itu. Bahkan sembahyang, gak sembahyang, bahkan ngaji, gak ngaji, bermaksiat, berzina, semuanya dikasih angin. Dikasih sejuk oleh angin. Karena begitu loman. Rasulullah itu melebihi angin, Pak. Maka ada sebuah cerita ketika Rasulullah pulang dari dakwah
kemudian tanya sama Siti Aisyah, wahai istriku, ada yang dapat kita makan hari ini? Ada ya Rasul, separuh dari roti, berarti setengah. Kalau roti itu satu, itu setengah, separuh. Ya udah, mari kita makan berdua. Lagi kate makan bismillah, ada pengemis dodok pintu. Monggo saniki saulah seji aku turu mangan ci. Akhir Rasulullah, istriku, ternyata kita harus lanjut berpuasa. Kasihkan ini kepada pengemis itu. Dikasih lah, gak jadi makan. Saking romane. Nah, awak dhewe ngono ya apa gitu. Koyone durung mangan kok. Apa kayak ngono? Ngono biasa ya. Awak dhewe ngono. Jadi kayak apa itu? Sambil kumpul selamatan di wong akeh. Kan pasti sego kan bergilir. Iku dahulukan orang lain. Itu bentuk daripada kelomanan sampean. Monggo sampean. Oh sampean no, mboten kula gampang mari pantun ngeten. Mboten aja. Sret. Ngene, Mas. Durung aku iki. Ngono ya ngono. Aja ngono. Engko sampean gak dikek berkat liyane ngono. Aja ngono berkat ya ngono. Sana dulu. Ayo terus. Sampean Mas gampang aku itu lho, aku gampang. Aja barang berkat teko situ langsung ngene. Kok dhisik Mas ya, ketika umat. Kok li pas gak kauman aku ya apa? Kan cukup dhisik aku. Tidak boleh seperti itu ya. Jadi ini pengalaman saya juga begitu, Pak. Undangan pernah nggak dapat berkat itu pernah. Banjir bisa tahun ini. Dan pengajian intihana ceramah jam 12 bengi, mulai mari salaman sampai mulai masuk mobil saya. Supir itu ngasih tahu sama saya pas katanya nyampe nang Surabaya, Ustaz, nggak dikasih berkat mau Ustaz. Loh iya kan? Enggak ya wis katanya siapa Kak beres penelitian iki Ustaz. Ya Kak beres ya apa? Balik mana tangannya? Mungkin lali cung ini supir mungkin lupa, wis tak apa. Ya nek lali pasti ini nelpon penelitian ya. 1 hari 2 hari kalau telepon sampai saya iki kan telepon hari. Berarti pancen kalau berkati tidak harus ngaji harus kalau berkat tidak, memang suka dukanya di situ. Pun paten mau jam 5 mudah-mudahan barokah manfaat. Saya hanya mengambil kesimpulan dari peringatan Maulid 1 bulan ini Pak. Rumur ini undangan untuk sholawat mulai berkat. Cek ono hasilnya bukan kitab Maulid Atibai ini, di antara isinya yang saya sampaikan tadi. Walaupun tidak 100%, minimal kita bisa mencontoh Nabi Muhammad dari sisi kesabarannya, dari sisi lembutnya, dari sisi kata-kata yang indah dan seterusnya, agar peringatan Maulid ini ada bekas, ada hasil dan dapat kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari. Amin ya rabbal alamin. Semoga manfaat, barokah dunia dan selamat dunia akhirat. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Ihdinas shiratal mustaqim. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Allahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum